Dalam hitungan tahun, genggaman tangan kita mulai berbicara bahasa baru. Bukan lagi sekadar jabatan tangan, tetapi sebuah gesekan halus pada layar yang mengantarkan pada kemudahan yang menyatu dengan kehidupan. Digitalisasi bukan lagi milik segelintir orang, tapi milik semua. Menurut laporan We Are Social 2025, lebih dari 79% penduduk Indonesia kini terhubung dengan internet, dan sebagian besar aktivitas sehari-hari telah berpindah ke ruang digital, termasuk cara kita bertransaksi. Di mana revolusi yang inklusif mengubah cara kita berinteraksi, bekerja, dan bertransaksi, dan dari pusat denyut digital ini muncullah satu nama yang kini menjadi tulang punggung transaksi kita, Kris. Kris bukan sekadar kode. Ia adalah standar tunggal yang menyatukan semua perbedaan aplikasi pembayaran. Memastikan setiap transaksi, dari Sabang sampai Merauke, bertaut dengan kemudahan yang sama. Satu kode yang satukan bangsa. Berjarak 1.600 km dari ibu kota, Makassar berdiri di garis penghubung timur Nusantara, kota pelabuhan yang sejak lama jadi titik temu perdagangan dan budaya. Sebagai salah satu kota yang tercatat dalam Smart City Index dunia, Makassar terus berbenah. Namun perjalanan menuju digitalisasi tak selalu mudah. Masih ada kebiasaan lama yang perlu disesuaikan, masih ada proses yang harus dipelajari bersama. Salah satunya terjadi di layanan publik. Dulu, pembayaran air tangki di PDAM dilakukan secara tunai. Cara itu berjalan baik, tapi seringkali menimbulkan tantangan. Selisih setoran, pencatatan manual, hingga potensi kehilangan uang. Pada awalnya, pembelian air tangki itu dilakukan dengan cara tunai. Nah, cara tunai ini terkadang sangat menyulitkan bagi PDAM karena sering terjadi selisih, bahkan kemudian kehilangan uang tunai. Tantangan yang dirasakan PDAM bukanlah cerita tunggal. Para pedagang kaki lima dan pasar tradisional Makassar menghadapi dilema yang sama, antara kebiasaan lama yang terasa aman dan digitalisasi yang masih samar. Kaki lima begini lebih senang, ngantongin uang banyak begitu pulangnya. Kan orang tua belum mengerti begitu-begituan. Ya kan Kris belum pernah kita lah pakai dulu sejak jam 15 tahun yang lalu kan. Namun setiap langkah perubahan selalu datang bersama tantangan. Kegamangan kerap berkejaran dengan kemajuan yang kini menjadi kebutuhan. Hal itu telah disadari sejak awal oleh salah satu UMKM binaan Bank Indonesia asal Makassar, Rapo. Dengan mimpi besar untuk memberdayakan masyarakat pesisir, Rapo memilih untuk membuka diri, menyambut kemajuan zaman dengan keyakinan dan harapan. Bagi kami ya, digitalisasi itu bukan sebuah pilihan, tapi keharusan dan kewajiban kalau kita memang mau bertumbuh. Bahkan untuk penggajian-penggajian, kita kan melibatkan masyarakat pesisir, di mana awal-awal kita masuk, mereka belum terlalu paham seberapa penting tabungan bank dan segala macam. Akhirnya kita edukasi dan kita wajibkan semuanya juga udah punya tabungan di bank gitu kan. Jadi payment untuk gaji mereka semuanya itu kita lakukan by transfer. Alhamdulillah, dulu kan saya cuma seorang ibu rumah tangga. Setelah bekerja di Rapo, memang dari pihak Rapo alangkah lebih bagusnya kalau punya rekening sendiri. Akhirnya gaji kami langsung transfer ke situ. Terus mau segala apapun yang mau kita bayar dari rekening listrik, mau belanja online, alhamdulillah gampang. Sebenarnya bagus sih. Langkah-langkah kecil seperti yang dilakukan Rapo perlahan menyalakan perubahan besar. Dari pesisir hingga pusat kota, semangat untuk beradaptasi mulai tumbuh. Inilah wajah baru inklusi keuangan. Saat akses terhadap layanan keuangan tidak lagi terbatas oleh lokasi, pekerjaan, atau latar belakang, melainkan terbuka bagi siapapun yang mau melangkah maju. Saat masyarakat mulai terbiasa dengan kemudahan transaksi digital, Makassar pun menemukan ritme barunya. Digitalisasi tak lagi sekadar wacana,
tapi menjadi gerakan nyata yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Kini, PDAM Makassar bertransformasi dengan menggandeng perbankan dan memanfaatkan kris. Pembayaran air tangki yang dulu serba manual, kini lebih cepat, aman, dan transparan. Karena air ini kebutuhan pokok. Saat ini semenjak kita implementasikan kris untuk pembayaran air tangki tersebut, sudah mungkin 2-3 bulan tidak ada masalah. Perubahan itu menjalar pelan, seperti ombak yang menyentuh tepian kota. Ia menyapa pasar, menyusuri jalanan, dan mengalir hingga ke tempat wisata. Dari penjual pisang epe di pinggir jalan hingga penjaga loket yang menyambut pengunjung, semuanya kini terhubung dalam kemudahan yang sama. Kemudahan yang bernama kris. Kalau kris kan langsung uang pas, nggak usah kasih kembalian lagi. Karena kan biasa kadang orang nggak bawa uang kecil. Untuk masa sekarang ini pengunjung rata-rata minta kiris, pakai kiris begitu, jarang ada yang bawa uang cash. Makanya untuk pedagang kayak kaki lima begini kayaknya terbantu sekali dengan adanya kiris. Karena biasanya pengunjung yang cari kiris kita tidak ada, mereka cari yang lain. Tumbuh dan berkembang. Makassar selalu punya ruang untuk perubahan. Selalu punya semangat untuk berinovasi. Pelumpan naik, tap atau kiris, langsung duduk, langsung jalan. Praktis, enak mengemudi. Kita tinggal tap, udah langsung masuk. Jadi kayak tap, udah selesai Pak, ya gitu, lagi lebih mudah. Sekali lagi, digitalisasi menghadirkan kemudahan. Kemudahan yang lahir dari kebiasaan, dari kepercayaan, dan dari hati yang mau belajar. Di Sulawesi Selatan sendiri, khususnya di Kota Makassar, itu perkembangan digitalisasi sudah mulai intens dan masif gitu. Sulawesi Selatan menjadi provinsi pertama perluasan kris-tap di Indonesia setelah Jakarta. Kita berharap Sulawesi Selatan ini bisa menjadi percontohan Indonesia Timur bahwa digital itu tidak hanya terpusat di Jawa, tapi ke Indonesia Timur lainnya. Ketika teknologi berpadu dengan ketulusan, maka kemajuan tak lagi soal sistem semata, tapi tentang manusia yang tumbuh bersama. Kita harus menggunakan kris dengan kemajuan negara teknologi. Mau tidak mau kita harus ikut. Dan kita harus memahami bahwa kemajuan itu bukan hanya untuk masyarakat ibu kota gitu kan. Kita pun di daerah harus bisa dan mampu mengimplementasikan itu. Karena sebenarnya apa yang diberikan dengan adanya di digitalisasi ini kan memberikan kemudahan. Mengikuti zaman aja lah, maksudnya aman-aman juga. Uangnya kan sudah tersimpan di bank, sudah aman. Selama ada kris, pembayarannya lancar, gampang, terus banyak keuntungan lah. Langkah kecil yang dilakukan hari ini akan menjadi dampak besar bagi masa depan. Dari pedagang pasar, pengemudi, hingga pelaku usaha kecil, semua kini bagian dari perjalanan besar menuju inklusi ekonomi. Jatuhnya kan langsung ke rekening. Ngomong langsung aja dia bilang, wah keren banget sekarang tukang parkir Makassar ya udah pakai kris gitu. Makassar bukan hanya tumbuh secara digital, tapi juga tumbuh dalam kebahagiaan. Menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang masuk dalam Happy Index dunia, Makassar membuktikan bahwa kesejahteraan tak sekadar soal ekonomi, tapi tentang rasa percaya, rasa aman, dan rasa bangga menjadi bagian dari perubahan. Langkah kecil yang kita lakukan itu harapannya tuh bisa berdampak. Mungkin kita nggak bisa tahu secara instan gitu, tapi di kemudian hari itu bisa memudahkan kehidupan mereka. Itu menurut saya itu reward yang tidak terbatas, seperti dari PAD yang tadi adanya potensi kebocoran, kemudian tidak ada kebocoran lagi, berarti akan ada penambahan PAD dari sisi masyarakat, itu dari sisi Pemda. Kemudian dari sisi masyarakat juga yang jauh dari jangkauan, dengan adanya digitalisasi itu merasa lebih dekat. Harapan ke depannya digitalisasi tidak hanya di kota, tapi juga di daerah manapun.
Akhirnya saya bisa mengatakan diri saya bahwa saya tidak tertinggal sama anak-anak muda sekarang. Kalau ada kris atau apa, saya sudah bisa bayar dengan online. Kayak keren begitu.